Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah bersama narasumber. Pada narasumber boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, jadi kan yang perkenalkan diri, perkenalkan saya Sheila Maizia dan ini saya wawancari sebagai narasumber untuk menjelaskan mengenai diri saya. Saya sendiri berada di Malaka dan jabatan saya dari bagian ketua umum. Saya baru pertama apa sih tujuan utama dari kegiatan pokok UKM Idol? Tujuan utama dari kegiatan UKM Malaka ini yang pastinya adalah mengembangkan minat bakat anggota yang sejalan dengan visi dan misi UKM Malaka, tetap berfokus pada penyebar luasan bagaimana pencegahan narkotika itu. Jadi kita juga bukan hanya berfokus pada narkotika, tapi tujuan kegiatan UKM Malaka juga adalah mengembangkan dan mengasah skill-skill anggota yang Malaka miliki sendiri. Misalnya kami mengadakan bakul school. Di sana kami juga mengasah kemampuan public speaking para anggota. Tapi di samping itu, tujuan kami dalam menyampaikan mengenai narkotika dan bahayanya tetap tersampaikan. Jadi, tujuan dan tugas inti kami adalah mengembangkan bakat dan minat bakat anggota dan juga menyebarluaskan informasi mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam kegiatan UKM Malaka? Dalam mengambil UKM Malaka, UKM Malaka sendiri adalah UKM yang berdasarkan keluarga. Di sini kami mengadakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusannya. Namun tetap saja dalam sebuah organisasi kan terstruktur ya. Tetap saja saat musyawarah keputusan terakhir tetap berada di ketua umum. Jadi setelah dimusyawarahkan melalui anggota, kepala divisi, kemudian kepada BPH, kemudian wakil ketua, tetap keputusan akhirnya setelah dilaksanakan dan hasil musyawarah tersebut tetap pada di ketua umum. Jadi siapa saja yang terlibat, semuanya terlibat karena berdasarkan musyawarah. Namun keputusan akhirnya tetap ada ketua umum. Kalau boleh tahu, UKM Malaka itu menggunakan sistem organisasi apa aja dan mengapa? Saat ini sendiri mengapa menggunakan sistem organisasi fungsional? Mengapa menggunakan sistem organisasi fungsional? Dikarenakan agar setiap divisi dan juga setiap orang yang dalam jabatan tersebut dapat menjalankan tugas dan tupoksinya dengan baik. Jadi kan kita harus struktur ya. Kalau fungsional itu jadi kita dapat fokus dengan tupoksi kita masing-masing, tugas pokok kita masing-masing. Misalnya untuk bendahara, berarti fokusnya mengatur administrasi dan mengelola keuangan secara transparansi untuk organisasi. Mungkin misalnya wakil ketua, fungsinya untuk membantu ketua dalam mengkoordinasi dan menjalankan program kerjanya. Jadi sistem yang digunakan adalah sistem organisasi fungsional. Apakah setiap divisi memiliki kebebasan dalam merancang kegiatan? Ya, setiap divisi yang membebaskan dalam rangkaian kegiatan, namun tetap harus sejalan dengan visi dan misi Malaka. Jadi kami pastikan bahwa jangan sampai ada kegiatan yang melenceng atau keluar jalur dari visi dan misi Malaka itu sendiri. Jadi kami bebaskan kayak mungkin ada anak jagung sih untuk mungkin kalau misalkan Jakom kita juga bebaskan kayak mereka membuat program Malaka seperti. Jadi kita memiliki kebebasan dalam berkreasi. Bisa dijelaskan bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab di dalam UKM Malaka? Oke. Jadi sedikit aja ya. Dimulai dari kepala divisi dulu. Kepala divisi itu berwenang diri dalam mengatur anggota-anggotanya. Jadi kepala divisi juga berwenang dulu dalam menjalankan proker-proker yang menyangkut dengan divisinya tersebut. Dan kepala divisi juga bukan hanya mempunyai tersebut, tapi bertanggung jawab penuh atas setiap anggota-anggotanya, mulai dari proker sampai ditahan ada anggota di mereka. Sedangkan untuk BPH, bantu kalian seperti Karis, bendahara, dan wakil ketua, itu tuh membantu jalannya administrasi dan juga surat menyurat, serta terdalam itu komunikasi antar anggota, antar kepala divisi, anggota, dan juga ketua, sehingga bagaimana mengusahakan UKM Malaka itu tetap produktif. Yang selanjutnya, apa saja peran yang dimiliki oleh masing-masing posisi di ketua, wakil ketua, dan kepala divisi?
Kalau misalkan kita mulai dari Palivisi dulu, seperti yang dari dalam bahwa Palivisi itu berwenang penuh atas anggota-anggotanya dan juga program kerja yang berhubungan dengan divisinya masing-masing. Sedangkan untuk untuk wakil ketua tersendiri, ia memiliki wewenang untuk membantu ketua umum dan juga membantu BPH lainnya seperti sekretaris dan juga bendahara dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, wakil ketua juga berwenang untuk menggantikan apabila misal poin tersebut berhalangan hadir atau mengadakan agenda lain di ada dua agenda yang bersamaan. Jadi mewakilkan atau pengurus. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara organisasi dalam komunikasi dan kerjasama antar anggota? Dalam Makassar sendiri, kami mengadakan rapat rutin yang biasanya diadakan 2 minggu sekali. Namun hal tersebut tergantung bagaimana urgensinya. Kami bisa saja mengadakan seminggu sekali apabila kami memiliki cover besar. Namun apabila tidak memungkinkan, kami mengadakan juga rapat online melalui Zoom atau Jmeet. Dan agar tetap komunikasinya berjalan, kami juga menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk menjaga komunikasi antara satu sama lain apabila dalam kesehariannya itu bukan hanya saat ada bangun saja, tapi dalam kesehariannya pun kami tetap rutin berkomunikasi melalui media sosial ataupun bertemu langsung dalam rapat umum. Terima kasih ya Kak, mau mulai hari ini. Sama-sama, Mbak, dari Silatin.